Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Yamaha Porsche angel guys ngomong bahasa Inggris. Ilat manganti wol tadi agak kangelan ngomong bahasa Inggris. Untuk Yamaha Porsche ini penyakitnya tadi yaitu nggak mau hidup lagi guys. kompresi ada, sudah dicek. Perapian ada. Nah, yang jadi masalah tadi di bagian ini sudah dibongkar ya. Masalahnya tadi ada di bagian injektornya mampet mau. Nah, dan kita akan bersihkan di bagian injektor dan throttle body. Kita buka dulu di bagian injektor, ini sudah dijabut, tinggal kita jabut tutupi. Oke, caranya ikan yang pen. Nah, oke, tekan dari depan sini, klek. Nah, kemudian tinggal dijabut pennya, lalu kita tarik. Aduh, kencengnya. Ini dalamnya ada karet silnya, jadi kencang. Aduh. Nah, ini nanti kita semprot dulu. Kemudian nah, masalah selanjutnya itu di sini. Ini seharusnya bagian selang yang dari full pump kita ada lagi. Nah, ini BBM-nya atau bensinnya ini selalu mengalir, enggak mampet, padahal kontak itu bagian kontak tidak di-on-kan, namun bagian selang dari full pump selalu mengalir. Nah, ini seharusnya bagian full pump, minyak dari full pump kalau kontak itu enggak di-on-kan, seharusnya ini enggak ngalir alias mampet. Dia akan mengalir jika bagian kontak itu di-on-kan, maka dia akan mengalir. Nah, kalau seperti ini biasanya penyakitnya itu ada di bagian rotak yang ada di dalam tank full pump. Itu biasanya bagian karetnya bocor, nanti kalau bisa diperbaiki, kalau enggak ya terpaksa ganti yang baru. Untuk minyak lumayan deres. Kemudian kita gak mantap ini. Nah, terus habis pasangnya ya. Lalu kita bersihkan juga nanti bagian throttle body ini. Kita buka bagian TPS sensor. Ini TPS sensornya kita gunakan kunci L bintang. Karena sekalian dibongkar, dibersihkan, jadi kita bersihkan semua supaya lebih aman nantinya. Nah, ini bagian TPS sensor. Cukup dibersihkan menggunakan carbo cleaner. Kalau nggak ada bensin juga nggak masalah, pakai minyak bensin. Langsung ya, Woi.
Biasanya di songketnya ini kotor juga, jadi sekalian dibersihkan, semprot nggak apa-apa. Sekarang kita coba bersih bagian throttle body. Ini wes disemprot-semprot, pasang lagi. Kalau udah dibersihkan, pasang lagi bannya. Kadang dari kotor lubang setelan udara ini juga mempengaruhi stabil motor. Nih, kurang setelan udara, angus. Dan ini kita kencangkan full dulu, cuman nggak perlu menggunakan tenaga, cukup ikuti saja. Nah, jika sudah terasa kencang, sudah cukup untuk bagian setelan udara. Lalu kita pasang bagian throttle body. Oh ya, untuk di lubang manifold ini motornya kan menghadap ke bawah bagian lubang, jadi kita nggak berani untuk semprot bagian manifold. Takutnya nanti jika disemprot bagian lubang manifold, bagian untuk karbu cleanernya dan juga kotoran yang kita semprot tidak akan keluar. Jadi untuk menyemprot bagian manifold kita harus bongkar dulu, sedangkan kita belum konfirmasi dengan pemiliknya, jadi kita pasang terlebih dahulu. Kita coba hidupkan motornya dulu, nanti baru kita konfirmasi dengan pemiliknya. Dan buat teman-teman, jangan sekali-sekali untuk menyemprot bagian manifold yang lubang menghadap ke bawah, kecuali untuk jenis Vixen ataupun CBR itu nggak masalah, karena dia jika disemprot dia akan memantul keluar. Tapi kalau ini dia takutnya masuk ke dalam. Nah, ini pun sebenarnya kotor sekali, lihat nih, kotor sekali, tapi
saya nggak berani untuk semprot-semprot. Jadi caranya cukup kita basahkan kain, lalu kita lap saja lewat atas. Ini pun nggak akan bersih 100% karena ngelapnya juga susah. Langsung saja kita pasang. Kocor. Untuk injektornya sudah mengeluarkan bensin. Coba kita pasang. Ini kalau kocor ganti aja, ini banyak hasil kayak gini. Cek perapian. Aman. Di sini businya sudah ngerak. Ini enggak kebayang di bagian piston, di bagian busi aja sudah seperti ini. Ini untuk busi kita ganti aja yang baru. Kualik guys, ini mau setelan nih sebelah kini. Nih setelan langsam. Nah, kalau untuk setelan langsam buka aja sedikit, 1 putaran atau setengah putaran dia sudah langsam, jangan terlalu banyak. Oke, dan satu lagi yang paling masalah ini di bagian filter udara. Ini sudah di lebih dari batas maksimum. Ini ngembang kabeh gini. Jadi kalau untuk filter udara ini usahakan untuk selalu rutin mengganti, karena bagian filter udara ini yang pokoknya. Kalau untuk Yamaha Force ini agak sulit kayaknya untuk filter, jadi kita coba cari di online. Di toko agak sulit karena motornya juga agak langka. Mungkin persamaannya apa ya.
Itu Yamaha Force. Jadi untuk teman-teman usahakan utamakan bagian filter jika motor injeksi, karena yang filternya udara inilah sangat berpengaruh bagi performa motor. Karena jika filter udara ini ngembang, maka motor akan secara otomatis akan ngecut dengan sendiri karena terlalu rapat bagian ventilasi udaranya. Oh iya, dan untuk bagian packing nih, ini terlihat rembes, sudah rembes bagian packing. Kemudian di bagian tonjokan rantai keteng ini bocor. Nah itu, ini bocor karena di atasnya ini seharusnya ada karet tutup sealnya, karena ini udah nggak ada, jadi oli secara otomatis terlontar ke atas secara perlahan, jadi basah dan bocor. Dan ini juga menyebabkan bunyi angin, bunyi khusus jika motor hidup, keluarnya tuh dari sini, nggak ada tutupnya. Dan untuk bagian rotak saya belum konfirmasi juga dengan pemilik, kalau bagusnya itu diganti karena mungkin akan lebih agak lama pemakaiannya daripada kita benahi. Dan katanya sih di bagian klep, di bagian mesin ada bunyi kemelitik ya, nanti kita periksa lagi. Oke, untuk permasalahan Yamaha Force cukup sekian dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.